Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul muhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyamil aghyar wa mutalibatil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqrarihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, saudaraku seiman, sahabat kita sebenarnya jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Nahdlatul malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur sehingga sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang mana masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, masih dapat duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, juga nikmat syahriyah serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman Islam dan besar serta nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti di alam akhirat, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah sehingga ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap dilimpahkan selalu atas tamukan kita yang mulia, junjungan kita, ikutan kita, suri tauladan kita yang paling baik untuk kita ikuti ajarannya, untuk kita contoh akhlak peribadahnya. Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau yang selalu istiqomah mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak hari kiamat kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah tadi sudah diawali dengan pembacaan umur kita dan sekarang kita sambung dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga beliau dan sahabatnya. Di mana setiap kali kita membaca sholawat, tentu di dalam hati kita didasari dengan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi kita, juga pengagungan, ta'zim, takrim, mengagungkan, memuliakan beliau, karena memang beliau dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Insya Allah dengan sabar yang barokah kita mengagungkan beliau, memuliakan beliau melalui bacaan sholawat kepada beliau, insya Allah kita pun oleh Allah akan dimuliakan pula, akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Karena orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di antaranya adalah aksaruhum alayya sholatan, kata beliau, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepada aku. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, insya Allah akan semakin terpelihara, semakin terjaga, semakin subur rasa cinta kita kepada beliau, dan akan semakin dekat kita kepada beliau, terutama nanti di hari kiamat. Siapapun yang ketika di hari kiamat posisinya oleh Allah didekatkan kepada Rasulullah SAW, bisa melihat langsung keindahan paras wajah Rasulullah, bisa duduk berdampingan dengan beliau, insya Allah orang tersebut akan selamat di hari kiamat dan akan menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, 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 wa yaqtawi kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa yaqtawi kitabillah, alaika muqaddul abrar janib fi sabilillah, alaika muqaddul abrar janib fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ka'ali, Muhammad qala ya Rabbi su'ali
Sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama ahli tauhid, para ulama yang berkompeten di bidang ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, yang disebut ulama muwahhidun. Dan ulama itu ya ada banyak macamnya. Ada ulama ahli fikih, namanya ulama fuqaha. Ada ulama ahli tasawuf, namanya ulama sufiyun. Ada ulama ahli tauhid, namanya ulama muwahhidun. Ada ulama ahli sharaf, namanya ulama syar'iyyin. Ada ulama ahli nahwu, namanya ulama nahwiyyin. Ada ulama ahli ma'rifat, namanya ulama al-alfillah.
Nah, menurut para ulama tauhid bahwa imanuna bikun wa ainun syubatan yastakmilana ahlu fadliyah udhumu. Imanuna bikun wa ainun syubatan yastakmilana ahlu fadliyah udhumu. Imanuna bikun wa ainun syubatan yastakmilanha ahlu fadli ya'udhumu. Imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilanha ahlu fadli ya'udhumu. Imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilanha ahlu fadli ya'udhumu. Imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilanha ahlu fadli ya'udhumu. Imanuna ari iman kurang sadayana tegasna ari pagawean padamelan perbuatan iman kurang sadayana bid'un wa ainun eta ayat 77 apane syubatan cabangna. Imanuna bid'un wa ainun syubatan bermula cabang perbuatan iman kita itu jumlahnya ada 77 cabang. Yastakmilanha anu bener-bener nyampurnakeun karena itu 77 cabang perbuatan iman soko ahlu fadlin ahli keutamaan, orang-orang yang suka mengerjakan perkara-perkara yang utama, yang afdal, yang disebutnya ahlu fadlin, ahli keutamaan. Tidak semua orang bisa melakukan perkara-perkara yang utama. Ya. Maka ketika kita umpama bisa melakukan perkara yang afdal, perkara yang utama, perkara yang istimewa menurut agama, maka berarti kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan keutamaan itu. Karena tidak semua orang bisa melakukan keutamaan. Yang dulu yang agung ahlu fadil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang berada di dalam hati kita masing-masing itu harus disempurnakan. Karena nanti di hari kiamat, di alam akhirat, Allah hanya akan menerima iman yang sempurna. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan banyak sekali yang bisa menyempurnakan keimanan kita. Di antaranya amalan atau perbuatan yang dapat menyempurnakan keimanan kita adalah mengerjakan hal-hal, melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang afdol, yang utama, yang istimewa, yang semua orang tidak bisa melakukannya, namun kita bisa melakukan, insya Allah. Apabila kita berjuang, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa melakukan hal-hal yang utama dalam agama, maka insya Allah keimanan kita akan sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena pokok iman, aslul iman, dasarnya iman, pokoknya iman adalah tasdikul qalbi, yakni membenarkan di dalam hati
hati kita wajib membenarkan, mentasdikkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Maka oleh karena iman ini pokoknya dasarnya adalah tasdikul qalbi, membenarkan di dalam hati terhadap adanya Allah dan terhadap kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka dengan demikian iman ini tidak boleh berkurang sedikit pun. Iman ini di dalamnya tidak boleh ada keraguan, tidak boleh syak, tidak boleh mang-mang, tidak boleh sanksi. Misal hati kita meragukan akan kebenaran adanya Allah. Nah, ketika siapapun di hatinya merasa ragu akan kebenaran adanya Allah, itu belum bisa disebut orang beriman. Maka oleh karena iman itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Iman itu harus utuh, harus utuh. Iman itu harus dipenuhi dengan keyakinan, di mana yakin itu adalah la yuzalu bisa. Tidak boleh berjalan dengan keraguan-raguan. Hati kita harus 100% secara utuh meyakini akan adanya Allah. Sedikit pun tidak boleh di dalamnya ada keraguan. Nah, itu iman. Adapun iman itu timbulnya dari ma'rifat. Gerakan-gerakan anggota badan kita ketika melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, baik itu sholat, baik itu baca Quran, baik itu ngaji, intinya ketika anggota badan kita digerakkan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah, itu menunjukkan adanya ma'rifat di dalam hati kita. Sebagaimana adanya ruh dalam diri kita dibuktikan dengan gerakan anggota badan kita, adanya kehidupan di dalam diri kita, itu menunjukkan adanya ruh di dalam diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena iman ini timbulnya dari ma'rifat, sedangkan pengertian ma'rifat menurut para ulama ahli tauhid adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalil. Jadi yang disebut ma'rifat itu menurut para ulama ahli tauhid adalah penemuan yang jazim, penemuan yang pasti. Seperti kita meyakini menemui adanya Allah, walaupun kita belum pernah melihat adanya Allah, tapi kita di dalam hati kita yakin Allah itu benar-benar ada, karena banyak bukti yang menunjukkan adanya Allah. Mana bukti yang menunjukkan adanya Allah yang kuat, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun? Adanya 7 lapis langit itu menunjukkan adanya Allah, karena tidak ada manusia seorang pun yang mampu menciptakan langit tanpa tiang. Adanya matahari yang menyinari, yang menerangi seluruh alam jagat raya di waktu siang. Tidak ada siapapun yang mampu menciptakan matahari kecuali Allah. Adanya bulan, adanya bintang-bintang di langit, adanya planet-planet, baik itu planet Pluto, Mars, Merkurius, apa tahu boleh ada. Saturnus,
septunus, sabirtus, tetanus, Aries, gugusan bintang, galaksi, Bima Sakti, adanya udara, adanya lautan, adanya seluruh pepohonan, adanya seluruh makhluk, baik makhluk yang bernama para malaikat, para jin, para syayatin, iblis, manusia, benda-benda mati, hewan-hewan, itu semuanya bukti yang akurat, otentik, yang menunjukkan bahwa Allah ada, karena yang mampu menciptakan itu semua adalah Allah. Adanya kehidupan di dalam diri kita karena adanya ruh. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan ruh kecuali Allah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada pada diri kita sendiri. Ini yang menciptakan mata siapa? Bukan kita. Sehingga kita bisa melihat. Yang menciptakan telinga siapa? Bukan kita, sehingga kita bisa mendengar. Yang menciptakan otak, sehingga kita bisa berpikir siapa? Semuanya itu dalil yang akurat yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin kita telah menemukan kebenaran yang kuat, yang menimbulkan keyakinan yang kuat di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar beriman terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idrapun jadimu, penemuan yang pasti. Kalau saya nanya nih, 5 kali 5 berapa? 25. Kira-kira kalau umpama 5 kali 5 kita jawab 10, benar salah? Salah. Menurut akal aja salah. Secara logika salah. 5 kali 5 pasti 25. Enggak mungkin 10. Enggak mungkin 11. Enggak mungkin yang lainnya. Pasti 25. Enggak mungkin yang menciptakan seluruh alam semesta beserta seterusnya selain Allah, enggak mungkin. Jadi yakin benar Allah itu ada. Tapi kita belum saatnya untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Namun kendati pun demikian, sebenarnya kita diperintahkan untuk selalu bertemu Allah di alam dunia melalui sholat 5 waktu. Kita kan mau menemui Allah itu dalam sholat. Yuk kita sering-sering menemui Allah dalam sholat. Jangan hanya sholat 5 waktu. Dalam tahajud, duha, istighoroh, hajat. Kalau kita hanya sebatas bisa mengerjakan perkara yang wajib, wajar dan memang kudu. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih dari itu, bukan hanya sholat wajib yang kita kerjakan, tapi sholat waktunya kita kerjakan, berarti kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk mengerjakan amalan-amalan yang afdol. Nah, ketika hamba Allah istiqomah dalam mengerjakan perkara yang afdol, yang utama, maka dia akan diutamakan oleh Allah, akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa afdaluha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha al-imatatul adha anil tariq. Kata beliau, iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah ucapan la ilaha illallah.
Dan dari 77 cabang perbuatan iman yang paling rendah adalah membuang duri di jalanan untuk menyelamatkan orang. Nah, berdasarkan keterangan hadis ini sangat amat jelas sekali bahwa dari 77 cabang perbuatan iman yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau kita mengamalkan kalimat ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan dipilih sehingga kita menjadi orang-orang yang utama. Karena memang kalimat ini kalimat yang paling afdol, paling utama. Ketika seorang ustadz, seorang ajengan, seorang kiai, seorang amir mimpin tahlil, apa yang dia katakan? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, ketahuilah bahwasanya zikir yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan, ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadail berbagai macam keutamaan dari Allah, maka amalkan kalimat ini, jangan dilepas di dalam kehidupan kita. Kalau la ilaha illallah itu di dalamnya mengandung kalimat tauhid, memahaesakan Allah, memurnikan keesaan Allah. Kemudian kalau kalimat Muhammad Rasulullah di dalamnya mengandung tauhidur Rasul, membenarkan terhadap perrasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dua kalimat ini tidak boleh dipisah. Dua kalimat ini harus diamalkan, dibaca, dipertahankan, bahkan diaplikasikan, direalisasikan, diterjemahkan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk amal kebaikan, dalam bentuk akhlakul karimah. Karena semua ajaran Islam sebenarnya tercakup dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada keislaman kita kalau di hati kita tidak membenarkan terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sholat yang kita kerjakan akan bernilai, tidak ada kalau di dalam sholat kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di kalimat ini sebenarnya, masya Allah, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda begini, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la wajahat bihinna. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada satu titik daun timbangan dan diletakkan pula pada titik daun timbangan yang lainnya kalimat la ilaha illallah la wajahat bihinna, tentu niscaya kalimat ini akan jauh lebih berat, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi. Artinya 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya sangat tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita perbanyak berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la
tersebut diimplementasikan, diterjemahkan dalam bentuk amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, akhlakul karimah, insya Allah. Dan yuk kita wariskan kalimat ini kepada anak-anak kita, generasi mendatang. Kita setiap orang tua wajib mengajarkan kalimat ini kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita. Kita sebagai orang beriman wajib mewariskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, agar mereka kelak manakala meninggal dunia membawa kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyaknya faedah, kegunaan, manfaat, keuntungan dari berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di antaranya adalah untuk memelihara, untuk menjaga keimanan yang ada di dalam hati kita, dan sekaligus untuk memperbaharui keimanan kita, sekaligus untuk memperkuat keimanan kita, sekaligus untuk mempertebal keimanan kita, untuk memantapkan keyakinan kepada Allah. Itu salah satu di antara faedah, kegunaan, manfaat kita berzikir la ilaha illallah. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, wahai para sahabatku, ya ashabi jadidu imanakum. Wahai para sahabatku, di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Mereka semuanya diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu, cas iman kamu. Ibarat kita punya HP, harus dicas. Kalau HP nggak pernah dicas, kira-kira gimana? Ya, baterainya habis, ngedrop. Kalau baterainya ngedrop, HP-nya mati. Kalau HP-nya mati, tidak berfungsi. Sama seperti rongsokan, nggak bisa menerima telepon atau ditelepon, nggak bisa WA atau di WA, chat atau di chat, ya, nggak bisa apa-apa, sama aja, rongsokan. Padahal harganya mahal 4 juta, tapi nggak ada harganya ketika sudah mati, nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Nah demikian pula berbagai macam amal kebaikan, amal selama ibadah kita tidak akan bermanfaat, tidak akan berfungsi, tidak akan berfaedah untuk kita di akhirat kalau imannya rusak. Kalau imannya rusak, makanya kita jaga, kita pelihara, kita mantapkan, kita pertebal, kita kokohkan keimanan yang ada dalam hati kita. Di antaranya kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, cas iman kalian, agar tetap iman kalian berfungsi di dalam kehidupan kalian, agar tetap setiap ucapan kalian, langkah kalian, semuanya dibimbing dengan nilai-nilai keimanan menuju ridhonya Allah Subhanahu. Cas supaya imannya berfungsi, supaya iman itu menjadi energi kekuatan dalam diri untuk menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Kita ngaji di sini dasarnya iman. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin ngaji kita. Karena ada iman. Yang nggak ngaji, ada juga imannya. Mungkin imannya lagi ngedrop, nggak dicas. Lagi mati imannya sehingga nggak sampai ke sini aja mati. Kemudian para sahabat saat itu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya kami memperbaharui iman kami, mengecas iman kami, memantapkan iman kami, memperkuat iman kami? Rasulullah saat itu bersabda, abshiru bin qauli la ilaha illallah. Kata beliau, perbanyak oleh kalian zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas, terus dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, jangan lupa, jangan dilepas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar kelak manakala kita mati membawa iman, Islam, mati menjadi ahli surga. Karena kalimat ini adalah kuncinya surga. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. A'tini ma'abataka wa a'tini ma'rifataka. A'tini ma'abataka wa a'tini ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang aku tuju, ridho-Mu yang aku cari. Anugerahkanlah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintai-Mu dan makrifat kepadamu dan selalu ingat kepadamu. Insya Allah berfirman, udkuruni adzukum waskuruli wala takfur. Fadkuruni adzukum waskuruli wala takfur. Fadkuruni, maka hendaklah kalian selalu ingat kepada aku, kata Allah. Adkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Ingatnya Allah kepada kita adalah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, dimanapun selalu berada dalam naungan rahmat Allah. Kalau orang jalan ke manapun, berada dimanapun, selalu berada dalam naungan rahmat Allah, itu akan selamat dunia akhirat, tidak akan tersentuh api neraka. Karena orang tersebut berada dalam rahmat Allah. Sekalipun orang tersebut masuk neraka, api neraka tidak akan mampu menyentuh tubuhnya, karena orang tersebut berada dalam rahmat Allah. Bahkan kita nanti bisa masuk surga bukan karena ibadah kita. Ibadah kita tidak cukup untuk membayar nikmat-nikmat dari Allah. Ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, tahajud tiap malam, baca Quran tiap bulan tamat, puasa Nabi Daud kita lakukan, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak akan cukup untuk membayar nikmat Allah. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kalau kita masuk surga karena mengaku sebab ibadah kita, sombong kita kepada Allah. Kita masuk surga karena adanya rahmat Allah. Kata Allah, udkhuluha bi rahmati. Masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Yuk kita cari kasih sayang Allah dengan cara mendekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Dengan cara selalu ingat kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Bareng-bareng. Kapan saja, di mana saja, Allah selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Insya Allah, kalau kita selalu ingat Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Allah akan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.
kasih sayangnya Allah limpahkan kepada kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita akan selalu berada dalam petunjuk Allah, akan selalu berada dalam pertolongan Allah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kamu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan sekali-kali kalian ingkar, kufur atas nikmatku. Artinya, yuk kita manfaatkan, kita gunakan secara efektif, tepat, efisien, berdaya guna. Kita gunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah yang ada pada badan kita, seluruh nikmat-nikmat dari Allah yang Allah titipkan kepada kita berupa istri, anak, harta benda, jabatan dan sebagainya. Kita gunakan semuanya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita dekat kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Hidup ini harus syukur dan sabar. Orang beriman itu hidupnya indah. Ketika berlimpah harta benda, rok dipantok, perlu dijuru, ngalayan dengan iman. Uang banyak berlipat, rumah mewah gedung bertingkat, mobil banyak seberang mengkilat, istri 4. Oh, enak banget. Mudah-mudah lagi. Saya bodoh. Dia bersyukur. Hartanya yang berlimpah, dia bagikan, dia berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang telantar. Dia berbagi. Itu syukur harta. Jangan dimakan sama kita semua. Ketika dia dikasih sehat, dia bersyukur. Dia gunakan badannya untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan matanya untuk melihat ayat Allah. Dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke pengajian rutin, ke masjid untuk berjamaah dan lain sebagainya. Dia gunakan tangannya untuk memberi, untuk menolong. Itulah syukur. Syukur badan, syukur harta. Syukur badan disebutnya as-syukrul badani. Syukur harta as-syukrul mali. Jadi ada syukur badannya, ada syukur malia. Dan ketika diuji oleh Allah, karena akan diangkat derajatnya oleh Allah, diuji dulu. Tidak mungkin seorang derajat diangkat tanpa diuji dulu. Dan ujian yang paling berat itu oleh Allah diberikan kepada para nabi, para rasul, para ulama, para wali. Kita nggak ada apa-apanya. Allah menguji kepada kita itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Kalau kita hidup nggak pernah diuji, hati-hati, hati-hati, jangan hirup. Diuji supaya orang dekat ke Allah, diberi kering supaya ikut tahu, supaya ikut zikir. Bergagah makan pohon ke masjid dia, zikir kepe, pohon. Makan nanti kata tontonan lain. Begitu dia keringin, Allah. Tapi Allah karunia nggak orang sadar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi kering kan, saya tahu kering wae. Gantung diri ya. Silakan gantung diri, tapi udah ditangkal langka, ditangkal toge. Insya Allah selamat. Anu nggak gantung, lain mana nak toge nggak gantung. Jawabannya enggak. Kalau gantung diri tangkal langka, mata di lotenya modal. Awas hati-hati. Orang beriman itu nggak ada yang gantung diri, bunuh diri nggak ada. Kalau orang bunuh diri itu menandakan iman sudah keluar. Nauzubillah min. Bisa masuk neraka itu al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata Nabi. Baik membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri. Kan gantung diri membunuh diri sendiri. Karena imannya nggak kuat. Nah, ini pentingnya iman diperkuat. Iman. Hari iman kuat, mah insya Allah si iman dia kuat. Bacaan ngomong dia, iman kuat, si iman terkuat. Memang si iman tesasi, nggak eta si Abdul Dokla. Insya Allah. Waskuruni wala takfurun. Akhirnya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan Allah memberikan peringatan kepada kalian, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, lazidannakum, niscaya kami tentu akan menambahkan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sempurna, yang lebih banyak, yang lebih besar, yaitu nikmat di dalam hidupnya nikmat kurangan.
Kan orang sehat, begitu umur 100 tahun mulai datang penyakit, berarti nambah ulang nikmatan. Dahar itu mulai nikmat deui. Orang di dunia menikmat. Tak yang dimaksud dalam ayat apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmat padamu. Tapi nanti di surga ditambah nikmat lebih sempurna, lebih banyak. Lain di dunia tidak ngurangan. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, ingkar, menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah, untuk melawan Allah, membangkang Allah, menentang Allah, untuk berbuat dosa yang dilarang oleh Allah, ingat inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaanku sangat keras. Pasti kalian akan mendapatkan azab Allah yang keras nanti di neraka. Alhamdulillah. Jadi demikian tadi kita malam ini ieu mah simpulin lagi ngaji ieu yang kena raweco ya. Sabenerna simpulin kita rapi ya. Capek lalu tapi ngomongnya kalau salah wae ya, juga salah juga benar ngomong ya. Mudah-mudahan dibimbing ku Allah ya. Daripada ngomong lagi aku ya setengah sare lah. Jadi pengen aja berarti pada seakan-akan tidur seakan-akan enggak ngomong lagi 50% kita sare 50% sare tidak bisa kesalahan ampura we yang ada lalu sente ya. Iya tadi gini kadang-kadang telepon ke Ujang telepon 2 kali kita angkat si goreng balik 2 kali kita angkat tak 2 kali diangkat alhamdulillah harus kan jamaah kita ayat insya Allah habis pada berangkat enak. Tadi habis goreng kita kan ya. Habis goreng beribados, pulau, ingsun. Tadi goreng sempat ngantor dalam Pak Jepri, gitu. Biasa Pak Jepri, ya tos bisa saya dialami. Tadi saya pabrik di telepon ya. Ternyata beliau baru sampai rumah dari Jakarta dan dekat market dan dia belum mandi, belum apa-apa. Udah Pak Jepri. Kalau memang begitu saya berangkat ya. Ya afwan Kiai katanya afwan, maaf. Saya nggak bisa hadir. Izin dulu bilang Pak Ujang tadi. Baik, kalau jamaah yang mulia mari kita tunjukkan kita malam ini kita berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan Allah wa